kita kemarin udah bikin ini. Jadi langkah selanjutnya ngapain? Nah, selanjutnya itu kan kemarin masalahnya adalah di pool. Jadi sekarang yang aku sarankan sih mending kita keluarkan di para itu ya dari pool. Jadi langkah pertama satu pool digedein dulu. Salah satu pool digedein, terus yang lain dipindahin ke dalam satu pool yang gede itu. Nanti baru pool yang gede itu dikeluarin isinya gitu ya. Nanti kita jadinya pakai grup dan buka pakai pool. Panah-panahnya nanti perlu disusun lagi jadinya. Kalau ada yang missing. Oke. Oke, yang sistem juga dipindahin ke pool gedenya. Oke. Nah, kalau udah pool kecilnya bisa dihapus. Nah, kalau udah, maka semua yang ada di dalam pool itu dipilih, habis itu kalau mau milih pakai shift ya. Pakai shift terus di drag biar dia bisa milih sekotak. Pakai shift drag aja dari ujung dikotakin aja. Kalau satu-satu lama nanti. Nah, pastikan semuanya terpilih. Nah, ketinggalan ya itunya ya, note-nya. Oke, kalau udah di-cut, atau di-copy ya. Kayaknya dia nggak bisa cut, dia cuma bisa copy. Kalau udah di-copy, habis itu pool-nya dihapus, habis itu di-paste. Harusnya dia, oke, nggak apa-apa. Terus habis itu di-paste. Oke. Nah, kalau udah maka kita udah punya yang nggak pakai pool. Nah, kalau udah, Devis bisa bikin grup. Grup itu yang di toolbar paling bawah sendiri. Paling bawah sendiri, jadi sebagai pengganti pool kita pakai grup. Jadi kalau grup itu dia tidak akan mengganggu proses, tapi kita tetap bisa ngasih tahu yang mana yang punyanya customer service, customer support ya, yang mana yang punyanya user, yang mana yang punya sistem.
Nah, itu grupnya bisa dikasih nama juga ya. Grupnya bisa dikasih nama. Oke. Udah? Atau mau di... Ini masih ada yang kesisa sebelah kiri ya. Oke. Kalau udah, maka kita bisa save, terus coba di deploy, terus dicoba lagi. Kayak kemarin. Ya, harusnya sekarang kita jadi punya form ya. Harusnya sekarang kita jadi punya form yang benar. Masih ya, sama kayak kemarin. Formnya, oh proses ID-nya jadi berubah ya. Oke. Coba ini diedit aja dulu, Devi. Proses ID-nya coba diganti kayak kemarin. Ya, proses ID-nya nggak enak. Yang Kayaknya mana? yang di properti sebelah kanan, itu kan ada proses ID sama name, diganti lagi kayak kemarin. Ini kayaknya gara-gara di copy paste tadi jadi ID Yang ini. sama name. Jadi kemarin apa kemarin? Yang marketing gitu, bukan sih? Ya, marketing.user.close_account ya, kalau nggak salah. Terus name-nya juga diganti, kalau name-nya mah bebas. Customer support, terus close account. Oke. So, kita deploy, terus dicoba lagi. Oke, benar yang ini nggak ya? Takutnya dia salah. Coba coba kita masuk ke ini dulu deh, ke cockpit. Kita masuk ke cockpit. Coba yang lama kita hapus dulu deh. Oke, coba masuk ke proses definition. So, mungkin ada yang sebelumnya. Customer support, close account. Oke. Nah, ini kan masih yang lama ya. Nah, itu di tombol pause-nya yang sebelah kanan, diklik aja deh, Vi. Tombol pause yang sebelah kanan. Kanan lagi. Nah, jadi biar dia nggak di, ya, suspend. Oke. Sip, sekarang coba balik lagi ke processes. Boleh, coba di start. Harusnya sekarang yang di start adalah Tapi ya, jadi ya, hilang. muncul sama sekali ya. Coba di deploy lagi, Devi. Yang kemana ya dia? Succeeded. Hmm.
kotak chatnya juga di sini. ID-nya di edit Devi, ID prosesnya di modeler itu marketing user close account process, tambahin proses di paling belakang juga. Oke, terus kita deploy lagi. Semoga sih udah kembali. Oh, masih belum ada ya. Oke, coba diganti lagi Devi, close account proses 2 coba. Close account proses 2. Oke, coba di deploy lagi. Nah, karena yang lama udah kehapus kan, pasti sekarang berhasil. Coba proses ID-nya di modeler diganti lagi, cuman close account aja. Maksudnya yang belakangnya diganti, jadi nggak usah. Maksudnya belakangnya doang aja, bukan cuman close account sih. Cuman maksudnya yang belakangnya doang yang dihapus. Proses 2-nya dihapus aja. Oke, terus coba kita deploy. Semoga kali ini berhasil ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba di refresh, nongol nggak dia di situ. Ya, belum tampil. Kenapa? Oke, aku menemukan jawabannya. Ini terjadi pada saat tadi ya di copy paste. Coba klik di luar. Habis itu nah itu ada centang executable. Di sebelah kanan di bagian properties itu ada centangnya executable. Nah, itu. Jadi itu pada saat kita menghapus pool tadi dia kayak otomatis ke disable gitu loh. Cuman anehnya itu kenapa kok dia succeeded gitu. Jadi pada saat di server sih servernya sebenarnya menolak gitu ya. Nah, ini yakin deh dia pasti akan nongol. Tapi malah failed. Ya, benar. Ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya ini kan berarti class expression on service task ya. Bisnis hapus akun. Oh iya, yang itu yang menutup menghapus akun, coba diklik service task-nya yang di sistem. Jadi kalau di sistem dia harus di set service-nya yang mana. Nah, itu implementasinya diganti aja jadi eksternal, kasih nama marketing.user. Delete account. Ya boleh deh. C-nya besar aja deh. C-nya besar aja deh. Close account. Ini work ya berarti harusnya. Close account task deh. Marketing usernya kecil aja. Cuman close account doang aja yang gede. Marketing usernya kecil. Yang di sini belakangnya tambahin task. Oke, terus kayaknya sebelahnya juga harus dikasih deh. Yang service task yang sebelahnya. Yang ngirim notifikasi. Nah, itu juga harus dikasih eksternal, minimal kita kasih nama dulu, berarti marketing user send close account notification ya. Oke, L-nya kecil aja. Oke. Oke. Terus kalau yang bawahnya kayaknya udah ya. Oh, mungkin ini karena ada 2 ya notify-nya. Coba yang di atas itu, yang mengirimkan notifikasi akun berhasil, ditambahin deh belakangnya send close account notification to admins. Nah, karena ini kan notifikasi buat admin ya. Panjang tapi gak apa-apa deh, daripada nggak jelas. Oke, sekarang coba deploy lagi.
Ini nanti perlu aku laporin jadi bug ini ke Camunda nih. Nah, terus coba kita refresh. Harusnya sekarang kita punya 11 proses. Sip, mantap. Yuk kita masuk ke task list, habis itu kita bisa ya, menjalankan proses itu. Ya, sip. Tapi formnya masih seperti kemarin ya. Oke lah, tapi nggak apa, dicoba aja dijalanin, coba tambahin satu variabel untuk yang slug-nya. Tambahin satu variabel yang slug. Ini aku masih penasaran pada saat aku coba di yang lain tuh formnya sih bisa tampil ya. Oke. Itu nggak? Ya, ya. Ini sekedar ngetes aja dulu untuk memastikan bahwa dia memang bisa jalan satu step demi satu step gitu ya. Nah, maka kalau kita start, jadi dia harusnya masuk, ada di cockpit. Lalu kalau kamu lakukan klaim, maka dia akan jalan ke selanjutnya gitu ya. Kalau mau buka 2 tab juga bisa sih, biar gampang pindah-pindahnya. Terus aku ke mana nih? Ya, ke proses definition. Ini ya? Oh ini. Proses. Nah, oke. Klik proses kita. Biar dua gimana sih maksudnya? Yang satu yang ini, Yang satu yang cockpit, yang satunya task list. yang sebelah sini yang apa? Yang satunya yang task list. Nah, jadi kalau task list kan untuk menjalankan, sedangkan kalau cockpit untuk ngeliatin dia lagi berada di mana. Nah, ini kan dia lagi berada di step itu. Nah, kamu bisa klik aja instance-nya biar kelihatan kalau variabelnya emang beneran ada gitu ya. Nah, ini bukan, kalau di task list bukan start lagi, tapi mengklaim tasknya. Ya, di Yang mana? all task. Oke. Nah, itu bisa diklaim, terus bisa diisi. Sip. Nah, ini kan formnya muncul ya. Bisa diisi, bla nanti harusnya dia akan lanjut ke step selanjutnya. Coba aja dulu. Oke. Nah, di sini harusnya di cockpit dia akan mengupdate nih sebentar lagi. Di auto nggak ya? Tapi kalau dia kita lihat dari task, itu kan tasknya udah berubah ya sekarang jadi task user mengisi form kan. Nah, kan jadi tasknya jadi baru lagi. Nah, sekarang coba yang di cockpit di refresh aja deh. Kayaknya dia nggak otomatis. Nah, sekarang dia udah pindah ke bagian user mengisi form kan. Nah, ini kalau misalnya diklaim lagi, terus ya langsung tinggal klik aja sih sebenarnya. Tinggal klaim, habis itu langsung complete atau submit. Coba yang di sebelah cockpit diklik ini aja Dev, apa namanya, proses instance-nya yang di bawah. Ntar ke cockpit aja dulu. Kayaknya kalau di proses instance dia langsung otomatis update. Oke. Ini? Proses instance. Nah, itu yang bawahnya. Nah, coba diklik. ID-nya diklik. Oke,
Oke, nah sekarang dia berada pada step itu. Nah, berarti sekarang Devi akan memvalidasi form di task list. Nah, jadi nanti muncul form kayak gini. Kalau diklaim, coba klaim dulu. Nah, ini harusnya kita bisa ngecek, tapi datanya nggak ada ya di situ ya. Nggak muncul. Oh, load dulu. Coba di load. Nah, ada sebenarnya. Oke, datanya ada, terus bisa di-complete. Nah, maka harusnya kalau ini sistemnya udah ada, maka sistem akan melakukan menutup hapus akun, mengirim notifikasi, lalu memberitahukan akun yang telah ditutup. Coba di-refresh lagi cockpitnya, biar kita tahu bahwa harusnya dia sekarang sampai di bagian service ya. Nah, ya kan. Nah, cuman karena servisnya belum ada, ya udah, maka dia akan stuck di situ sampai ada program yang akan menghandle itu. Gitu deh. Yeay! Yay. Setidaknya step untuk human-nya udah sudah lumayan kelihatan ya. Oke. Sampai sini Iya. tuh ada pertanyaan nggak? Tapi habis ini aku ada satu step lagi yang aku mau kasih tahu. Cuman sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Oh, kalau nanti sistemnya udah ada, baru dia bisa dijalanin juga ya di sini, task list-nya. Betul, tapi sekarang jadinya adalah tugas programmer nih untuk melengkapi bagian-bagiannya. Cuman kan flow keseluruhan itu yang menentukan adalah divisi customer support sendiri gitu. Kan yang bikin flow-nya itu adalah customer support kan. Sedangkan Iya. programmer hanya bertanggung jawab untuk bagian-bagian yang memang ya di situ ada gitu kan. Kayak sistem untuk menutup hapus akun, sistem mengirimkan notifikasi gitu. Nah, selain itu ya itu bisa diatur sendiri oleh divisi customer support. Stepnya seperti apa? Gitu. Iya. Ada pertanyaan lagi? Belum. Oke. Nah, sebenarnya ada satu step yang kayaknya ketinggalan. Kan dari tadi ada data form diberikan oleh user nih. Habis itu sama sistem datanya apa akunnya langsung dihapus. Ada yang ketinggalan nggak kira-kira stepnya? Di review dulu ya kali ya. Di review kan udah ada tuh di validasi. Coba tebak apa yang ketinggalan. Bisa diedit atau enggak? Enggak juga kan? Oke, coba aku tanya clue-nya. Nanti katanya mau di Google Data Studio kan? Ya. Nah, Google Data Studio-nya query-nya kemana kira-kira? Ke MongoDB. Ya, Kemana sih? ya ke MongoDB atau Bener kalau kan? kita ke MariaDB ya. Ke Nah, database gitu. ya ke database. Nah, pertanyaannya, database-nya pernah diisi nggak sama workflow ini? Nggak pernah. Nggak pernah. Harusnya dimasukin ke database dulu ya di Nah, sini. harusnya ada step untuk memasukkan ke database. Nah, sekarang coba di edit lagi workflow-nya, coba tambahin step untuk memasukkan data ke database. Pura-puranya anggap aja database-nya ada. Kita kan lagi ngebahas step-nya kan. Kita lagi ngebahas step-nya, masalah nanti implementasi di programmer, yaitu urusan programmer. Tapi sebagai desainer dari bisnis proses, kan ini kamu jadi bisnis proses analis nih. Harus sudah ngebayangin nih, oh iya ini harusnya masuk ke database. Masa nanti database-nya di mana itu urusan programmer. Karena kalau enggak, Berarti karena kalau enggak nanti programmernya bilang, lah kan nggak disuruh untuk nyimpan ke database gitu kan. Jadi yang salah bukan programmernya, yang salah bisnis proses analisnya yang nggak nambahin nyimpan ke database. Oke. Database itu boleh sih. Tapi tetap aja harus ada tasnya ya. Jadi kalau nggak salah itu database itu dia cuma berfungsi sebagai kayak annotation gitu. Tapi tetap aja harus ada tasknya ya. Harus ada tasknya. jadi pakai yang ini atau yang lain? Pakai yang task biasa kayak service task. Database di situ kalau nggak salah sih cuma gambar ya.
Jadi buat manusia aja biar tahu kalau oh iya ada database-nya gitu. Jadi dia bisa ditaruh di sampingnya atau gimana biar sekedar tahu. Tasnya yang ini kan ya? Iya, tapi yang service. Service. Jadi karena itu kan Oh. untuk programmer nanti dia untuk nge-save ke database-nya. Gitu nggak sih? Oke, cuman mungkin kata-katanya jangan cuma data from user. Mungkin tambahkan data form ke ya, ke ke MariaDB ya, ke MariaDB aja biar langsung spesifik. Oke. Nah, kalau untuk service task ya kita perlu kasih eksternalnya ya. Karena kalau nggak dikasih eksternal nanti dia nggak akan mau jalan. Ini gimana sih marketing user? Marketing user mungkin close account, insert database gitu deh, close account, insert database. Oke. Alright. Nah, kita bisa coba deploy. Oke, kita coba start aja, walaupun nggak perlu sampai selesai ya. Yang penting kita bisa start, pastikan bahwa itu muncul di Camunda dan dia jalan. Setidaknya dia bisa Start jalan di lagi depannya. nih. Ya, start aja. Soalnya setiap kali kita deploy workflow itu ya seolah-olah versi baru gitu ya dari aplikasi. Jadi yang proses yang udah jalan dia tetap yang sebelumnya, proses baru ya proses baru. Jadi Nah, awalnya kalau start dia tambahin variabel lagi. Kalau di yang proses ini, yang versi ini masih enggak sih karena dia startnya dari user ingin keluar kan, jadi belum. Jadi aku startnya dari mana nih? Startnya itu kan tadi udah start tuh, udah start proses. Nah untuk di cockpitnya coba kembali dulu ke bagian processes, soalnya ini kan proses definition yang di cockpitnya. Yang di Ini. cockpit, nah yang di cockpit itu ada breadcrumb kan, oke atau dari situ juga bisa. Karena ada proses instant, kita masuk ke prosesnya aja dulu, oke. Terus masuk ke ini. Yang tadi udah di start belum sih? Belum. Oh belum ya. Di start aja dulu. Ini kan belum ada. Tapi kan ini udah ke deploy ya. Udah ke deploy cuman kita belum nyobain satu. Ini kalau start proses dia ada add variabel kan? Ya bisa diisi. Cuman sekedar ya biar kita tahu kalau variabelnya masuk gitu ya. Slug-nya harusnya kecil S-nya. Kalau value bebas juga ya? Iya, untuk sekarang masih bebas sih. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya sih harusnya kalau start proses tuh nggak kayak gitu ya deh. Coba kamu klik start proses lagi. Oke. Nggak, maksudku bukan. Aku masih penasaran kenapa kok bukan yang start ini nih. Proses yang lain Oh aja. yang ini. Enggak. Di start proses tadi, benar. Start proses tadi, tapi bukan prosesmu. Coba start Oke. proses. Nah,
coba proses yang infrastruktur Rocket Chat post message. Nah, ada formnya kan, yang udah apa namanya, udah friendly gitu variabelnya. Jadi aku masih penasaran kenapa kok di apa proses yang kamu buat itu add variabelnya itu harus manual. Tapi sekarang masih jadi misteri gitu ya. Padahal sebenarnya variabelnya masuk gitu, variabelnya masuk dan kayaknya lancar-lancar aja gitu. Tuh kan, Ini yang juga lain, ya? iya makanya itu. Jadi baru satu doang proses kamu itu yang formnya itu nggak tampil otomatis gitu, yang lainnya itu mah bisa gitu. Jadi otomatis generate gitu loh formnya sesuai dengan yang didefinisikan. Iya. Lucu. Ya, mungkin doanya kurang banyak ya. Oke, ya udah. Ini Yuk juga. kita lanjut di step selanjutnya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Belum ada sih. Oke. Nah, sekarang kita akan nyiapin bagaimana cara menambahkan data form user ke MariaDB. Nah, berarti perlu ada sistem untuk menyimpan, untuk mengelola data di MariaDB ini kan ya. Nah, nanti sistem itu akan diintegrasikan ke Camunda. Karena Camunda nggak ada urusan sama database kan sebenarnya dia kan. Ya kan cuma menjalankan flow aja. Jadi kalau ada database, ya berarti kita harus nyiapin database-nya. Nah, ada aplikasi yang kita bisa gunakan di Lovia untuk berfungsi sebagai API dan content management system untuk data-data seperti tadi.